Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan sebuah makalah dengan judul Pajak dan Hukum Pajak, Representasi Negara dalam Merealisasikan Bonum Publikum dalam memenuhi tugas mata kuliah hukum pajak. Sebelum kita masuk ke topik pembicaraan, ada baiknya kita memperkenalkan diri dahulu. Saya, Rehan Nazmi Fadila, didampingi oleh 3 rekan tim saya, yaitu Putri Arjeng Merdiani, Dwi Winda Mutiara, dan juga Bella Diva Kaisa. Untuk sub materi pertama akan dipresentasikan oleh rekan saya. Selanjutnya pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Masalah pajak merupakan masalah negara dan juga warga negaranya. Pajak bisa dikatakan sebagai salah satu sumber pendanaan sebuah negara yang dipungut dari sebagian kekayaan milik warga seluruh negara. Asas pajak akan mendorong terciptanya kesejahteraan rakyat atau bonum publikum, menjadi pendorong bagi warga untuk secara sukarela menjadi warga berbasis pajak. Penerimaan negara terutama berasal dari pajak serta dikelola pada APBN untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu ukuran kekayaan rakyat merupakan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah ukuran pendapatan nasional yang sudah diperhitungkan semua penduduk. Diharapkan angka ini akan lebih mencerminkan taraf kesejahteraan setiap orang. Ukuran lain yang sebagai nilai kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara adalah rendahnya angka kemiskinan. Diharapkan dalam pengelolaan pajak mampu ikut menurunkan angka kemiskinan pada suatu negara, yang mana dalam pengelolaannya ditujukan untuk kemakmuran rakyat yang mencakup program-program pemberantasan kemiskinan. Namun, sejumlah masyarakat cenderung malas untuk membayar pajak karena merasa kurang adanya manfaat atas pajak yang telah dibayarkan olehnya. Hal tersebut menjadi sebab timbulnya pertanyaan dan keraguan apakah pajak memang benar membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh implementasi pajak terhadap tingkat per kapita di Indonesia. Yang kedua, bagaimana pengaruh implementasi pajak terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Pajak dan Hukum Pajak. Menurut Prof. Dr. Ahmad Sumitro SH dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan memuat pengertian pajak sebagai berikut. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Yang dimaksud dapat dipaksakan dalam pengertian di atas adalah bila mana utang pajak belum atau tidak dibayarkan, maka utang pajak tersebut dapat ditagih melalui surat paksa dan sita, bahkan penyanderaan. Perilaku tersebut dilakukan terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak. Sedangkan pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbal secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam sistem perpajakan tentunya terdapat aturan-aturan yang mengatur mengenai pajak itu sendiri. Dalam hal ini disebut sebagai hukum pajak. Hukum pajak atau hukum fiskal merupakan seperangkat peraturan yang terdiri atas wewenang pemerintah untuk memungut sebagian kekayaan seseorang untuk nantinya diserahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Oleh karenanya, hukum pajak termasuk ke dalam hukum publik karena mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan individu-individu atau badan-badan hukum. Terlaksananya pajak merupakan bentuk representasi sebuah negara dalam merealisasikan bonum publikum, yang berarti pajak merupakan sarana untuk sebuah negara mewujudkan tujuan atau telos negara, yakni kesejahteraan rakyatnya atau bonum publikum itu sendiri. Tujuan dari negara dalam perkembangannya bukan semata-mata hanya melaksanakan undang-undang atau melaksanakan kehendak negara, akan tetapi juga untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut, tentunya negara butuh pendanaan yang besar guna membiayai segala keperluan yang dibutuhkan. Hal tersebut bisa tercapai apabila para masyarakat turut aktif dalam memberikan iuran berupa pajak kepada negara, sehingga segala keperluan yang dibutuhkan oleh negara dapat dipenuhi. B. Wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mematuhi kewajiban pajak yang ditentukan berdasarkan ketentuan undang-undang dan peraturan pajak, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Dapat dikatakan juga bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Pendapatan per kapita.
Pendapatan per kapita merupakan ukuran atau hitungan dari jumlah pendapatan penduduk di suatu negara, di mana pendapatan per kapita adalah hasil pendapatan nasional negara yang dibagi dengan jumlah penduduk guna evaluasi pembangunan ekonomi. Tingkat pendapatan per kapita bisa meningkat apabila pendapatan rata-rata penduduk suatu negara tersebut tinggi. Bisa dikatakan bahwa pendapatan per kapita menjadi tolak ukur dalam melihat kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara. Sementara menurut Sukirno, pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara atau daerah pada suatu periode tertentu, biasanya 1 tahun. Selain sebagai tolak ukur kesejahteraan rakyat, pendapatan per kapita juga bisa digunakan sebagai standar pertumbuhan kemakmuran negara. Pendapatan per kapita memiliki 2 kelebihan. Pertama, GNP per kapita relatif mudah dihitung karena setiap negara memiliki catatan GNP atau PDB dan jumlah penduduk. Kedua, ukuran tersebut secara memadai memiliki sifat-sifat utama pembangunan, meningkatkan kekayaan dan mengurangi kemiskinan atau jika asumsi distribusi pendapatan terpenuhi. D. Kemiskinan. Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep Basic Needs Approach atau kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Melalui pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai terhalangnya kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan dan non-pangan yang diukur dengan pengeluaran. Oleh karena itu, warga miskin adalah penduduk dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Menurut Soeharto, kemiskinan merupakan masalah yang tidak pernah berakhir. Di negara maju, kemiskinan lebih bersifat individual, yakni disebabkan oleh kecacatan fisik atau mental, penuaan, sakit parah, dan lain sebagainya. Namun, kemiskinan di negara berkembang tergantung pada sistem ekonomi dan politik negara yang bersangkutan. Submateri yang berikutnya adalah pembahasan. Yang pertama, pengaruh implementasi pajak terhadap tingkat pendapatan per kapita di Indonesia. Gambaran yang tertera di atas merupakan data penerimaan pajak dan pendapatan per kapita Indonesia tahun 2010 hingga 2019. Dapat dilihat perkembangan yang relatif konstan dan seirama terutama untuk pendapatan per kapita. Penerimaan pajak negara di Indonesia sejak tahun 2010 hingga 2016 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meskipun penerimaan pajak sempat mengalami penurunan, pendapatan per kapita di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun 2010 hingga 2019. Gambar yang kedua adalah data pertumbuhan penerimaan pajak dan pertumbuhan pendapatan per kapita Indonesia tahun 2010 hingga 2019. Perkembangan yang mengkhawatirkan justru terlihat dari pertumbuhan pendapatan per kapita berdasarkan persentase dalam kurun waktu 2011 sampai 2019. Gambar yang ada menunjukkan pendapatan per kapita masyarakat cenderung menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Dari data-data yang telah disajikan di atas, menunjukkan bahwa penerimaan pajak tidak berpengaruh terhadap pendapatan per kapita. Hal ini tentu menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah selaku pengelola pajak sekaligus pengelola operasional. Untuk pembahasan yang kedua adalah pengaruh implementasi pajak terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Gambar yang tertera di atas adalah data pertumbuhan penerimaan pajak dan pertumbuhan jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2010 hingga 2019. Gambar tersebut menunjukkan bahwa perekonomian nasional secara keseluruhan mengalami perkembangan yang cukup mengkhawatirkan. Pertumbuhan penerimaan pajak dalam 10 tahun terakhir terus berfluktuasi dengan pertumbuhan yang menurun. Sedangkan penduduk miskin mengalami penurunan dapat dilihat dari angka pertumbuhan yang selalu negatif. Sekalipun demikian, penurunan jumlah penduduk miskin masih tergolong stagnan dengan penurunan di bawah 5% per tahunnya. Dapat diartikan bahwa penerimaan pajak memiliki hubungan negatif yang tergolong kuat terhadap jumlah penduduk miskin dan memiliki hubungan negatif yang tergolong sangat kuat terhadap persentase jumlah penduduk miskin. Kesimpulannya adalah, pajak adalah iuran wajib setiap masyarakat terhadap negara. Ia merupakan elemen primer instrumen perekonomian. Akan tetapi, efek pajak terhadap kesejahteraan masyarakat dari segi ekonomi negara, khususnya negara Indonesia, dirasa belum maksimal. Sebab, pajak itu sudah seharusnya pro-rakyat pada pemajukan negara. Dalam sektor ekonomi contohnya, implementasi pajak terhadap pendapatan per kapita dalam tingkat kemiskinan di Indonesia masih sangat kurang. Berdasarkan data analisis yang di atas, penerimaan pajak tersebut tidak berpengaruh terhadap pendapatan per kapita di Indonesia. Begitu pula dengan tingkat kemiskinan yang masih berada di batas tinggi. Penerimaan pajak tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi karena kontraprestasi dari pajak itu sendiri dan tidak secara langsung sampai ke masyarakat. Maka, timbul keraguan masyarakat akan pajak bahkan sampai enggan untuk membayar pajak pada negara. Jika dibiarkan terus-menerus, maka tujuan negara untuk memakmurkan dan kesejahteraan masyarakat akan terhenti. Demikian materi presentasi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa semuanya.